Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Desi Dwi Cahyani dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini aku bakal jelasin apa sih diare pada anak itu. Jadi, diare pada anak yaitu buang air besar pada bayi atau anak dengan frekuensi lebih dari 4 kali per hari disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair baik dengan maupun tanpa disertai lendir dan darah. Penyebab diare biasanya disebabkan oleh makanan basi, makanan beracun, dan makanan kurang matang. Ketiga jenis makanan ini dapat menyebabkan diare karena terdapat bakteri yang masuk ke dalam makanan dan masuk ke saluran pencernaan. Selain dari ketiga makanan tersebut, diare pada anak juga disebabkan oleh infeksi virus dan infeksi bakteri. Infeksi virus yang biasa menginfeksi adalah rotavirus dan bakteri yang biasanya menginfeksi adalah Escherichia coli. Kedua agen infeksi ini bisa menyebabkan diare sedang sampai diare berat. Selain itu, perilaku ibu yang kurang memperhatikan kebersihan makanan seperti mengelola makanan terhadap fasilitas pencucian, menyimpan makanan dan menyimpan bahan mentah, dan perlindungan bahan makanan terhadap debu juga bisa menyebabkan diare. Selanjutnya, tanda dan gejala diare pada anak. Biasanya anak akan mengalami nyeri perut, pusing, muntah, diare itu sendiri, dan demam. Nah, untuk penanganan diare pada anak, 1. Berikan cairan tambahan sebanyak anak mau seperti ASI, oralit, makanan berkuah, dan air matang. 2. Berikan tablet zinc selama 10 hari. Dosis pemberian zinc pada bayi 2-6 bulan yaitu setengah tablet selama 10 hari. Untuk anak 6 bulan sampai 5 tahun yaitu 1 tablet setiap hari selama 10 hari. 3. Lanjutkan pemberian makanan seperti ASI, buah, sayur-sayuran, ikan, daging, dan lain-lain. 4. Apabila feses atau tinja sudah tercampur dengan darah, sebaiknya bawa anak ke dokter. Untuk pencegahan diare pada anak dapat dilakukan dengan pemberian ASI, makanan pendamping ASI, menggunakan air bersih yang cukup, mencuci tangan, menggunakan jamban, membuang tinja bayi dengan benar, pemberian imunisasi campak, pengelolaan sampah, dan sarana pembuangan air limbah. Tahukah kamu, dari sekian banyak bakteri, salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Oke, selanjutnya ada cara mencuci botol susu. 1. Mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan peralatan minum bayi. 2. Mencuci semua peralatan botol, dot, sikat botol, dan sikat dot dengan bersih dengan air mengalir. Sikat dengan
bersih bagian dasar botol dan bagian leher botol, karena di bagian ini biasanya terdapat sisa-sisa susu yang mengendap. Selanjutnya, membilas botol dan dot dengan air yang mengalir. Langkah selanjutnya yaitu mensterilisasi botol. Cara mensterilisasi botol susu dapat dilakukan dengan air rebus, yaitu dengan cara botol harus direndam seluruhnya sehingga tidak ada udara di dalam botol. Panci ditutup dan dibiarkan sampai mendidih selama 5-10 menit. Lalu panci dibiarkan tertutup, biarkan botol dan dot di dalam sampai akan digunakan. Lalu mencuci tangan sebelum mengambil botol dan dot. Bila dot tidak langsung digunakan, setelah direbus, botol harus disimpan di tempat yang tertutup dan bersih. Selanjutnya, dot dan tutupnya terpasang dengan baik. Cukup sekian presentasi dari saya, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.